فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dua suku kan, ya, dari Aus dan Khazraj. Itu kemudian mereka kembali lagi. Allah sudah maafkan. Ya. Mereka sempat digelincirkan oleh syaitan. Makanya mereka mau ikut orang munafik balik ke Madinah. Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Ini karena keyakinan jahiliyahnya masih dibawa-bawa. Makanya teman-teman setelah mendapatkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dulu-dulu harus dihilangkan ini. Karena mengganggu menjadi syubhat. Ya. Harus semua sesuai dengan dalil. Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Karena mereka mau kembalikan capek peperangan. Maka Allah SWT memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ayat ini khusus memaafkan dua suku tadi dari Ansar yang coba kembali dengan orang-orang munafik ke Madinah. Ya. Jadi termasuk pelanggaran teman-teman begini. Kalau ada di antara seseorang di luar sana, misal contoh saja dia mau pergi berzina. Dia udah keluar dari rumahnya, gitu kan? Keluarnya dia ini sudah dosa, keluarnya belum melakukan zina sudah dosa. Itu juga butuh istighfar sebenarnya. Walaupun nanti dibatalkan sama dia. Misal tengah jalan tiba-tiba dia terfikir, enggak ada dosa, enggak jadi, dibatalin sama dia. Ini dia membatalkan zinanya pahala, tapi keluarnya tadi sampai ke batas waktu yang dia taubat itu masih dosa. Makanya di sini sahabat yang sempat mau pulang ke Madinah dari dua suku Ansar tadi, walaupun mereka kembali ke pasukan itu juga kesalahan. Kenapa sempat mau melarikan diri? Walaupun nanti kembali. Makanya Allah mengatakan di sini dan Allah sudah memaafkan mereka karena mereka berusaha bertaubat dan memperbaiki itu. 156. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Di 156 ini Allah bongkar orang-orang munafik yang tadi 300 orang pulang itu meninggalkan Uhud. Kata Allah, hai orang-orang beriman, jangan pernah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang munafik itu. Orang-orang munafik diklaim kafir juga oleh Allah, gitu kan? Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, maksudnya sama-sama penduduk Madinah, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, maksudnya ikut berperang dengan Nabi SAW atau keluar perintah Nabi. Kalau mereka tetap bersama-sama kami di Madinah, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Kalau mereka tetap di Madinah tidak terjadi itu. Orang-orang munafik sebarin begitu. Ya sama umat Islam, kalau kalian tidak ikut-ikutan, kalian tidak buat begini, maka tidak akan terjadi begini. Dusta semua. Jangan dipercaya orang munafik. Allah sudah bongkar ini. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Jadi pada saat muslimin pulang dari Hamrat Asad, kembali semangatnya mereka semua. Dan mulai semenjak itu mereka lebih semangat lagi berperang. Ternyata pasukan 2.000 orang tidak berani menemui mereka di Hamrat Asad. Orang-orang munafik jadi menyesal pada saat itu. Allah menghidupkan dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang sedang kamu kerjakan. 157. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ketahuilah, kalau sampai kalian terbunuh pun di kekalahan peperangan, kalaupun kalah dan kalian terbunuh di jalan Allah atau meninggal karena luka yang terkena setelah perang itu, tentu ampunan Allah dan rahmat yang datang kepada kalian karena kematian dan luka itu lebih baik daripada harta rampasan yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Ayat 158, wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Sungguh jika kalian meninggal ataupun kalian gugur, tentulah tetap kepada Allah kalian akan dikembalikan nanti. 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dan dari Allah lah kamu akhirnya Muhammad berlaku lemah lembut dengan mereka. Karena di sini teman-teman sekalian, orang yang turun dari gunung tadi, Bukit Pemana, penyebab kalah. Kira-kira kalau antum jadi pemimpin perang pada saat itu, apa yang antum lakukan? Nah, mungkin bisa saya dipenggal ini. Kenapa turun? Melanggar. Ya, gitu. Tapi lihat Rasulullah SAW berbeda. Dan Allah mengajarkan setiap pemimpin seperti ini. Karena sebenarnya 43 orang yang turun pun orang-orang beriman. Tadinya kan mereka juga jadi penyebab menang awal. Mereka cuma karena keadaan akhirnya membuat mereka turun gitu kan.
Maka apa perintah Allah kepada Nabi SAW? 159-nya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berkeras hati, ya, kamu keras lagi pula berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh diri dari sekelilingmu. Kalau seandainya kau tidak mau maafkan mereka, hai Muhammad, maka mereka akan menghindar, bisa murtad, tinggalkan Islam. Maka apa perintah Allah kepada Nabi SAW? Karena itu maafkanlah mereka. Udah, kumpulin, saya maafin kalian. Memohon ampunlah buat mereka. Ya Allah, ampunilah teman-teman saya ini. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kalau setelah ini pun, libatkan mereka dalam musyawarah perang. Gak ada masalah. Lihat bagaimana Allah mengajarkan Rasulnya Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana Islam agama transparan. Ya, banyak nanti kita akan lihat pelajaran teman-teman juga. Banyak orang-orang, umat-umat selain umat Islam, mereka menyembunyikan kekalahan perangnya. Berapa kali Amerika kalah di Vietnam, tapi filmnya selalu menang kan? Tidak pernah kalah. Padahal habis tentaranya, banyak yang mati. Umat Islam tidak. Kalah. Emang kita bilang kita kalah, tapi penyebabnya ini. Umat Islam harus kembali tinggalkan penyebab. Jadi kita transparan. Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, transparan. Lihat bagaimana Allah bilang di sini. Hai Muhammad, kalau kau keras hati, kalau ada keputusanmu, ini enggak boleh dimaafin, penggal lehernya, ini bunuh, ini begini, jangan maafin. Ini bahaya. Tapi maafkan. Datangkan mereka. Dan ternyata menjadi pasukan yang besar nanti, jadi kuat. Gitu kan? Kemudian mohon ampun buat mereka, supaya Allah maafkan. Dan musyawarah dengan mereka. Ambil pendapat-pendapatnya, tetap. Kata Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, kalau kau sudah tekad setelah itu mau menyerang lagi, hai Muhammad, tawakal kepada Allah. Jalan, tidak ada masalah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. 160. Ini ayat demi ayat ya. Ini turun semua ini pada saat itu. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Ini ayat agung teman-teman sekalian. Jika Allah yang menolong, kita berada di istiqamah di jalan Allah, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah meninggalkan kalian, tidak memberi pertolongan, maka siapa kira-kira gerangan yang bisa menolong kalian selain Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 161. Wa ma kana li nabiyyin ay yagul wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tidak akan mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Dan di ayat ini 161 kata para ulama tafsir, Allah menekankan bahwasanya Nabi SAW kalau membagi harta ghanimah jujur. Tidak ada yang dikatakan ini sisihkan buat saya semuanya, yang ini bagiin. Tidak. Transparan. Untuk Nabi SAW pun dari kancah peperangan, karena memang ghanimah dibagi untuk Allah dan Rasulnya juga, ini jelas haknya Nabi yang mana. Semua orang tahu apa yang diambil. Bahkan nanti akan kita lihat dalam peperangan Nabi SAW ada tawanan-tawanan perang yang bukan di tangan Nabi, di tangan para sahabat. Ya, seperti Sofia yang nanti jadi istri beliau di perang Khaybar, gitu kan? Kemudian juga ada Juwairiyah. Ini juga semua bukan di tangan Nabi SAW, di tangan para sahabat. Menjadi warisan, menjadi ganimahnya mereka. Tapi ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, Sofia anak raja. Layaknya buat anda tawanannya ini. Nabi SAW panggil sahabat yang dapat, dinegosiasikan. Maukah kamu saya tukar dengan tawanan sekian orang? Iya ya Rasulullah, buat anda silahkan. Nabi SAW tukar. Begitu luar biasanya, tidak ada yang tersembunyi. Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedangkan mereka tidak akan dianiaya. Mencuri, khianat, ya, sembunyikan, tadlis, merahasiakan tanpa bukan haknya dia, maka ini semua ada hukumannya. 162. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan Allah yang besar? Apakah kalian yang mukmin berperang suka dukanya ada pahalanya, kalau mati syahid? Kalian kalaupun menang bawa ghanimah sama dengan orang-orang kafir, walaupun mereka menang tapi mereka bawa murkahnya Allah. Ya. Dan tempat mereka neraka Jahannam.
itu seburuk-buruk tempat kembali. Enggak bakal sama kata Allah. 163 Allah mengatakan hum darajatun indallah wallahu basir bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Orang-orang yang mati syahid, yang paling ikhlas tingkatnya lebih tinggi, yang di bawahnya lagi, yang luka-luka juga dapat pahala, yang menang dapat ghanimah juga dapat pahala, semuanya ada. Ada tingkatan-tingkatan dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Urusan kita teman-teman sama Allah, bukan sama manusia. Jangan antum pernah berbuat apa-apa hanya karena manusia, rugi, nggak ada nilainya. Karena Allah, ada orang, nggak ada orang tetap saya lakukan. Salat malamnya, sedekahnya, apa saja karena lillahi ta'ala, antara kita sama Allah. Itu kekuatan iman seorang mukmin, antara dia sama Tuhannya. Dan kalau Allah melindungi kita, demi Allah tidak akan pernah ada yang bisa menyentuh, mustahil. Selanjutnya 164-nya kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina